Ino ini itu tentang imun. Kalau ingat si Ino berarti tentang imun ya. Gimana imunitas atau kekebalan sikap terhadap perubahan. Misalnya, example itu tuh di sini diomongin tentang imunisasi. Jadi orang dilakukan suntikan untuk memperkebal daya tahan tubuh seseorang terhadap penyakit. Nah, kayak gitu walaupun ada penyakit-penyakit yang masuk kayak gitu kan. Nah, kalau di komunikasi pemasaran jangan bilang contohnya imunisasi ya, itu cuma analoginya, maksudnya perumpamaannya. Kalau dimasukin ke komunikasi pemasaran itu jadi teori ini tuh bagaimana si komunikator itu si produsen dari pesannya itu tuh membuat si target audience tetap yakin, tetap kebal terhadap perubahan walaupun banyak produk-produk lain yang lebih bagus, tapi gimana caranya agar target audiensnya ini tetap stick atau tetap berada di atau jadi konsumen dia. Nah, ini teori inokulasi gitu ya di komunikasi pemasaran. Ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Belum ada? Yang keempat, teori integrasi problematik itu adalah cara-cara untuk menggabungkan pemikiran antara komunikasi dan disiplin yang berkaitan tentang bagaimana individu menerima, memproses, dan memandang pesan dan situasi tertentu dalam kehidupan mereka. Gitu. Jadi, gimana individu itu menggunakan cara-cara dengan lanjut, oke. Untuk penggabungan pemikiran antara komunikasi dan bagaimana individu itu menerima atau memproses atau memandang pesan dalam kehidupan mereka. Jadi gimana gabungin perasaan apa yang ada di kepala, bahwa ada di pikiran kita atau dari orang lain, informasi dari orang lain, terus kepada suatu pesan tertentu di suatu situasi tertentu. Maksudnya paham nggak? Loh, paham nggak? Jadi, paham nggak? Misalnya, contohnya ya. Jadi gini, contohnya cara-cara menggabungkan pikiran antara komunikasi. Misalnya saya jadi hilang, contohnya teman-teman. Jadi misalnya di TV itu ada apa sih ya? Ada iklan tentang tisu bagus gitu. Apa produk tisu bagus. Tisu kan terbuat dari ini ya. Dari serabut kayu ya. Bisa juga kan dari kertas. Ya, dari kayu. Nah, misalnya tisu itu ada dari serabut kayu itu. Nah, terus habis itu di iklan itu ada iklan paseo misalnya. Oh, halus lembut kayak gitu ya. Nah, tisunya bagus kayak gitu. Terus situasi di sini jadi ada beberapa elemen. Jadi satu, ada tisu adalah produk dari kayu. Pikiran kita kan kayak gitu ya. Terus habis itu kedua, kita menerima pesan tentang iklan paseo. Ketiga, kita punya informasi dari pikiran kita bahwa sekarang itu global warming. Kita ngirit penggunaan produk-produk dengan bahan kayu kayak gitu ya, untuk menyelamatkan lingkungan. Kalau kayu ditebang, jadi
hutan habis kayak gitu. Nah, itu ada faktor lain di situ. Si kayu ini global warming. Sedangkan situasi kita kalau di Indonesia mungkin karena kita ada air ya, ada air banyak, jadi tisu itu tidak seberapa penting. Tapi karena situasinya tertentu, karena di sini orang-orang toilet nggak ada air misalnya gitu, dan kebiasaan memakai tisu, otomatis mau tidak mau kita membeli. Jadi teori integrasi problematik ini bagaimana kita menggabungkan pemikiran, cara-cara kita untuk menggabungkan pemikiran, wah aku butuh enggak ya gitu. Sedangkan aku ada informasi kalau sekarang kita tuh harusnya ngirit produk-produk berbahan kayu gitu. Nah, tapi kita ada integrasi problem tentang situasi itu, bahwa kita di sini juga perlu tisu. Nah, gitu. Nah, akhirnya ada suatu kayak, oke, aku butuh tisu dan tapi aku di sini butuh tisu. Akhirnya kita berbuat kayak menghemat gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Gitu, paham nggak? Jadi gabungan dari cara-cara atau pemikiran atau yang diterima dalam memandang pesan. Paham nggak? Atau misal pesan tentang apa? Kayak tadi banci-banci itu misalnya, gimana kita mandang banci-banci informasi dari sekeliling kita tuh kayak apa, terus diri kita sendiri tuh gimana terhadap si kebanci-bancian itu. Terus padahal di suatu sisi kita ada, tapi ini kita melibatkan situasi tertentu ya, karena ini problematik ya. Jadinya ada tambahan situasi yang kita pertimbangkan. Gitu ya, kayak kayu tadi kan, karena situasi di sini itu kita butuh tidak ada air, jadinya kita pakai tisu gitu. Jadi di teori integrasi ini ada situasi tertentu yang mempengaruhi bagaimana kita memproses pesan. Gitu nggih? Paham nggak? Paham nggak? Oke ya. Mbak Esti, Mbak Ana, paham? Insya Allah. Amin. Nah, ini ada pertimbangan pengulang sama pertimbangan evaluatif ya. Jadi, kayak pertimbangan kalau pengulang itu pertimbangan tentang kejadian atau isu yang di kehidupan kita yang dulu, kayak tadi misalnya ada pertimbangan kalau banci tadi di kehidupan yang dulu kita atau pengalaman kita, walaupun orang tua kita ngajarin kebanci-bancian itu nggak bagus gitu atau nggak benar, tapi pada saat kita punya pengalaman bahwa ternyata orang yang kebanci-bancian itu juga baik kayak gitu, itu namanya adanya pertimbangan pengulangan ya. Itu juga akan mempengaruhi gimana cara-cara kita memandang pesan gitu ya. Ngomong gitu. Terus habis itu adanya pertimbangan evaluatif itu penilaian tentang dari keseluruhan gitu ya. Terus yang C, teori diskursus dan interaksi. Yang pertama ada speech act theory, itu aksi bicara. Itu tuh adalah unit dasar bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan makna atau tujuan. Jadi bicara itu melalui bahasa, kita bicara untuk mengungkapkan makna atau tujuan. Terus aksi bicara atau speech act, ini di bahasa Indonesia ini jadi lucu juga. Aksi bicara menunjukkan suatu keseluruhan. Jadi aksi bicara ini ketika saya ngomong ya, itu nggak bisa dipotong